Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin wa khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kalau disebut nama Nabi ucap apa? Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh dan kuliah subuh yang berbahagia. Jamaahnya sudah berkemajuan. Sudah ya. Karpetnya udah ada yang digulung ya. Jadi sabar dalam ibadah diwujudkan dengan istiqomah. Baik jemaah yang berbahagia, sebelumnya Pak Buran sampaikan ada surat edaran sebagaimana kalender KHGT yang diterbitkan oleh Muhammadiyah, maklumat sholat gerhana bulan nomor 01 Majelis MLM _L1 _E 2026, yaitu tentang seruan maklumat untuk melaksanakan sholat gerhana bulan di seluruh muka bumi Indonesia. Untuk waktu Indonesia bagian barat itu gerhana sebagian akan mulai jam 16:50 WIB-nya ya. WIB. Kemudian gerhana total itu jam 18:04 sebelum buka puasa. Terus puncak gerhana itu jam 18:33. Nah, kalau kita mau mengerjakan habis maghrib boleh, tapi konsekuensinya nanti nggak pulang. Sholat gerhana, kemudian khutbah, masuk sholat isya, langsung taraweh, langsung nginep di masjid. Nah, itu bagus sekali, tikap ya. Gerhana total berakhir jam 19:02. Ya. Dan gerhana sebagian berakhir jam 20:17. Monggo mau mengerjakan jam 17 sore itu boleh, tidak boleh, ibu, bapak sambil buka puasa di sini bagus banget. Ayo kita sholat gerhana, disiapkan hitungnya. Nah terus sambil motong bebek angsa, bagus banget. Bebek angsa dimasak di kuali, ya. Monggo. Nah, ini tanggalnya kapan ya Pak? Orang tak sebut nada priben ya. Tanggalnya Selasa Wage aja kelalen. Selasa Wage ini tanggalnya 3 Maret ya. 3 Maret 2026. Monggo, matur suwun. Yang selanjutnya kita akan membedah kajian tentang kehidupan seorang ibadur rahman. Ramadan ini gambaran aktivitas kehidupan kita.
bahwa kalau hidup ingin mulia, hidup mulia, itu ya seperti di bulan Ramadan ini. Akhir perjalanannya sudah diberitahu oleh Allah. Kalau kalian mengerjakan beragam apa yang dikerjakan di bulan Ramadan ini, akan menggapai suatu kedudukan yang disebut maqamah mahmudah, tempat yang paling terpuji, yang disebutkan di Al-Baqarah 183 adalah la'allakum tattaqun. Nah, la'allakum tattaqun itu gambaran dari keberhasilan yang diraih. Keberhasilan yang diraih itu kamulian. Basa Jawane makaten. Kamulyaning manungsa ana ing alam donya lan ugi wonten ing alam sak sampunipun donya menika. Nah, dan apa yang kita lakukan itu di dunia akan mulia dan di akhirat akan diberikan jannatun adnin yadkhulunaha. Dia akan ditempatkan di tempat surga yang penuh dengan kenikmatan. Yadkhulunaha, dia akan memasukinya. Kemudian waman sholaha min abaihim, dan juga akan masuk bersama bapake. Jadi anaknya mlebu, bapake melu. Min abaihim saka ramane, wa azwajihim lan bojo-bojone. Iki bapake disebutna azwajihim, bojo-bojone. Ini ada potensi bapak duwe bojo luwih saka siji. Wa dzurriyyatihim lan ugi anak-anak putune padha melu. Wal malaikatu, dan para malaikat yadkhuluna alaihim min kulli babin, menyeru kepada mereka, please masuk, ayo masuk, sambil mengucapkan salamun alaikum, keselamatan untukmu, bima sobartum, karena kesabaranmu, trawehmu sabar. Itu nih, ada yang nggak sabar masuk babak penyisihan dalam sistem gugur. Satu demi satu itu nggak sabar. Yang akan masuk ke surga itu orang yang beramal sholih sabar, sholat tarawehnya sabar, maca Qur'ane sabar, saure sabar, nyah-nyohi sabar, nyah-nyoh tahu ya wah-weh. Fanikma uqbaddar, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Jadi orang yang bertakwa, gambaran akhir hayat nanti di akhirat tempatnya itu sudah digambarkan di dalam surga, di dalam Quran. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang yang bertakwa itu nanti akan berada di surga yang penuh dengan kenikmatan, yang di dalamnya itu memancar mata air. Seneng boten iki. Syaratnya apa? Sobartum. Kamu harus sabar. Ramadan ini mendidik kesabaran. Sabar itu bukan hanya ketika sakit. Yuk, sabar yo iki cobaan. Ora mung kaya ngono. As-sabru fil ibadah, sabar di saat ibadah itu ada konsistensi, yaitu kedawaman atau keistiqomahan di dalam beribadah. Orang yang akan menggapai mangkoma Ramadhana imanan wahtisaban, tanda-tanda ihtisaban lillahi ta'ala ibadai, kue kelihatan enting dan ajib, istiqomah.
Traweh hari pertama full tuh, masjidnya seakan-akan mau perluasan. Tapi ini kayaknya memang perlu perluasan. Ibu-ibunya di luar gitu ya. Kan ibu-ibu kecewa nggak bisa lihat saya. Baik ibu-ibu. Kemudian kalau kita seakan-akan Ramadan ini memberikan pendidikan pada kita, kalau kau ingin menggapai takun, maka lakukan kayak dia. Apa baik? Siji aja ditinggalna ngibadah ing wayahe wengi. Ana ing sakbare isak angsal. Lingsir wengi angsal jam 1 wengi. Kan disebut lingsir wengi. Atau mendekati waktu sahur yang itu disebut adalah golden time. Golden time. Waktu yang emas kita menyambut kehadiran Allah. Allah itu memberitahu kepada kita bahwa setiap sepertiga akhir malam hadir di langit dunia. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunia. Allah itu hadir ke langit dunia kullalailah setiap malam. Hina thuluth akhir, di saat sepertiga akhir malam. Maka ciri nih wong takwa kuwe yaitu as-sabirin, shadiqin, qanitin, mungfikin, wal mustaghfirin bil ashar. Suka bangun di waktu sahur, mohon ampun. Maka kita sudah tarawih di awal malam. Namanya waktu atamah. Boleh sholat malam, habis waktunya habis isya sampai menjelang subuh. Itu waktu sholat malam. Nah, maka ini dipraktekkan di Arab Saudi. Arab Saudi itu mempraktekkan sholatnya bersama Ibnu Abbas. 13 rakaat. 2 rakaat khafifatain, 2 kemudian ditutup dengan satu. Itu yang sedang dikerjakan sekarang di Haramain. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di masjid-masjid di sana seperti itu. Nah, kalau kau ingin mulia, kerjakan ini. 1, malam tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Dan dari malam itu lambungmu itu harus jauh dari tempat tidur. Namanya bahasane wong Jawa niku tirakat. Ngeten ta nggih? Tirakat. Tirakat itu perlu yang namanya jalan. Makanya jalan untuk menuju Allah itu namanya thariqah. Thariqun itu jalan, thariqah itu jalan yang menghubungkan ke Allah. Nah, jalannya kita untuk menggapai kemuliaan adalah sholat. Sholat bengi ini dilaksanakan. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, terhadap hartanya dia berinfak. Di Ramadan ini dilatih enggak? Dilatih enggak? Ibu awal enggak bawa makanan berbuka puasa? Enggak. Itu dididik. Tapi orang kalau hatinya itu ketakwaan, sinar ketakwaan belum diberikannya, mengeluarkan sekedip saja. Ngerti sekedip nih? Wah, itu awalnya bukan main. Awal lalu nih, abot. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Kemudian mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap. Ya, min qurratin a'yunin. Jadi mereka itu memandang indah perbuatan-perbuatan itu.
Karena dia memandang indah dengan perbuatannya itu, bangun malam, kemudian bersedekah, kemudian berdoa dengan penuh harap. Gitu kan? Nah, mereka memandang perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat baik. Maka di Ad-Dzariyat disebutkan innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka ketika hidup di dunia itu masuk kelompoknya orang-orang yang muhsin. Doanya itu diwafatkan bersama ma'al abror, hidupnya bersama dengan muhsin. Tapi dudu muhsin ala pas. Muhsin. Enten kang asmane muhsin ten mriki? Mboten wonten. Itu kehidupan orang yang bertakwa yang dapat kesuksesan. Nek bapak kepingin pertaniannya makaryone gesang teng alam donya menika sukses, mulia, maka ditirakati kayak kia. Bapak usaha dengan ilmu nyebar benih. Bismillahirrahmanirrahim, nebar benihe wis salat duha. Habis salat duha, Bu, badhe pangkat nang kantor. Nah, gitu. Bapak pamitnya jangan ke sawah, ke kantor. Nah, terus nyebar benih bismillahirrahmanirrahim. Bengine ditirakati. Ya Allah, muga-muga sebaran parine engko tuwuh sarta tinandur. Enten. Tuwuh ijo royo-royo tak sambut aja. Disambut temanten nanti. Nih, berdoa ya Allah, jauhkanlah hama. Saya tahu ya Allah, tikus-tikus di sawah itu sudah lari ke kantor. Ya, tapi saya mohon ya Allah. Gitu. Kantor apa ini ya? Ini MBG malah. Nah ini jamaah, jadi tirakat itu penting. Kita usahanya akan dilihat Allah menyebar dengan ilmu. Pari disebar. Sakwise disebar, kita adukan kepada Allah dengan rasa harap. Ya Allah, saya serahkan kepada Engkau. Tumbuhkanlah padi ini. Saya punya hajat ingin menyekolahkan anak. Saya nanti kalau panen saya kepingin sedekah ini. Saya kepingin membelikan untuk agamamu ini. Adukan semuanya ini kepada Allah. Nanti Allah akan melihat kita benar enggak. Gitu. Nah, ketika itu benar, apa yang diucapkan itu benar, Allah akan membuka kerannya lagi. Diberi keran tambah loman, beri keran ada yang nggak kuat tuh, diberi keran lagi tambah buju, beri keran lagi tambah buju. Oke, yang hancur karena gitu. Makanya si jiwa Pak, ya, si jiwa yang putranya sengokeh. Baik, jamaah berbahagia. Nah, Ramadan ini mendidik kita agar menjadi orang yang hidupnya itu melaju ke atas, ke depan, progres ke depan. Taharruk fa inna fit taharruki barokah. Berjalanlah kau ke depan. Karena dengan berjalan itu ada keberkahan. Air yang tergenang, air yang tidak mengalir, itu akan keruh, kotor, keruh, mengandung penyakit. Tapi kalau air itu mengalir, berjalan, air itu akan jernih. Bahkan air yang mengalir bisa digunakan untuk wudhu. Tapi air kali ya, jangan air. Nah, disinilah bulan Ramadan, atau kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita, itu surah Ali Imran ayat 133, tidak hanya maju tapi wasari'u ila maghfirah mir rabbikum.
bersegera sat-set dan untuk melakukan ampunan kepada Allah dan menggapai kesuksesan, yaitu yang namanya jannatin arduhas samawa wal al, menggapai surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Yang ini khusus diberikan untuk orang-orang Pekalongan. Syaratnya uiddat lil muttaqin, mereka itu bertakwa. Maka takwa itu simbol kesuksesan. Takwa itu menggambarkan orang yang akan menghuni perumahan di surga. Jadi surga itu perumahannya diisi oleh orang-orang yang bertakwa. Gak ada orang yang gak bertakwa. Semuanya orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu akan sungguh-sungguh dalam beramal. Orang bertakwa itu akan sabar dalam beramal. Dan surga itu hanya diwariskan orang yang bertakwa, disebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 72, wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu diwariskan kepada orang-orang yang bertakwa dikarenakan di dunia itu dia mengerjakan amal soleh. Gitu. Ini. Maka sholat malam itu di Ramadan ini kita dididik untuk dibiasakan dengan sholat malamnya, disebut tarawih. Disebutkan oleh Rasulullah, alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian sabar dalam sholat malamnya. Fa innahu dahbus salihina qablakum, karena ibadah sholat bengi itu merupakan amalan kebiasaan yang menjadi adab orang-orang yang soleh. Ini kemudian wa huwa qurbatun ila rabbikum, sholat ini fungsinya untuk takarrub. Takarrub itu apa? DDP itu apa ya? Mendekatkan diri marang Gusti kang murbaning guman. Marang Gusti Allah. Qurbatun, Nabi mengatakan wa huwa qurbatun. Qurbatun itu mendekatkan diri kepada Allah. Qurban, sahibul qarib, sahabat karib artinya apa? Ya, disebut bahasa gaulnya besti. Ini bestiku. Besti kita adalah orang-orang yang bertakwa, yang mendekatkan diri kepada Allah. Wa mukaffiratul lisyai, dan lisayyiati, bahwa kita akan diampuni dosa-dosa kita, manhatun anil ismin, akan dihapus, akan dicegah dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, jadi orang yang bertakwa itu akan bersanding dengan kebiasaan di malam hari, yaitu sholat tahajud. Nah, ini lagi dibentuk di bulan Ramadan agar kita terbiasa, agar kita itu nanti merasa kalau Ramadan selesai itu kehilangan. Jangan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu, tarawih wis rampung, wis ora kesel meh. Jangan sampai. Kalau kita setelah Ramadan itu rampung, gak ada bedanya sama penjual kolak di pasar Pekalongan. Kolak itu adanya di bulan apa? Ramadan. Dari bulan Ramadan sing dodolan kolak hilang enggak?
Nah, ada orang yang ibadah di bulan Ramadan kaya dene wong dodolan kolak. Apa? Ramadan rampung juga ukut rampung gak dodolan meh. Memejiti pensiun Qur'ane rampung balik neh nang lemari ya. Dibuka neh sesuk tahun mek umure tekan Ramadan. Aja kayak gue. Aja kayak gue. Wala takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkatha. Dalam beribadah di Quran disebutkan ojo kaya dene wanita-wanita kang penggaweane kowe mintal nganyam benang. Sakbare benang kuwi dadi apa? Kain, mori, kain itu tidak dimanfaatkan, malah wanita ku padha ndudutine. Apa nduduti? Menguren lagi. Akhirnya pakaian yang sudah bahan pakaian yang sudah jadi bagus itu bukan dimanfaatkan untuk yang bermanfaat, malah diudahin. Maka Kanjeng Sunan Kalijogo membahasakan itu dengan janur. Kita itu maka di Idul Fitri tidak lepas dengan ketupat. Ketupat leres mboten? Nggih, ngesuk tak paringi nggih. Nih, tupat. Kita itu menganyam. Anyaman itu memakai janur muda. Kuning itu lambang kemakmuran, keberhasilan, kesuksesan. Kuning. Janur kuning. Kenapa nganten itu kok nggak memakai janur hijau? Apa naik belarak? Ayo. Nah, itu ada falsafahnya. Bahwa kuning itu adalah simbol dari kesuksesan. Kesuksesan Ramadan kita bisa menggapai ketakwaan. Kita sudah dianyam. Janur isinya nasi, yang nasi kue beda dengan magicom. Magicom sesuk seki masak diangkat sesuk isuk wis basi. Gitu. Tapi ketupat karena membuatnya bagus 3 hari 1 minggu awet. Artinya apa? Tupat itu menunjukkan bahwa setelah Ramadan diharapkan segala amal solih dan ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan akan awet. Akan awet. Maka tupat kuwi kuning papat. Di situ ada lebar, ada lebur. Itu lebar itu kita lebaran atau lebaran. Ampunan Allah sudah dibentangkan di bulan Ramadan ini. Ya, lebur dosa-dosa kita itu sudah dilebur oleh Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian labur hati kita itu sudah putih. Biar di saat kecilnya dulu. Burhan itu kalau mau lebaran itu bapak saya, karena rumah bapak saya dulu itu rumah kuno, itu terbuat dari papan. Itu bapak saya biasanya ngambil lalang itu, alang-alang yang sudah dijemur, kemudian ditali oleh bapak saya, kemudian dipipis. Kemudian bapak saya sudah ngejerkan gamping yang sudah dijer, diangkat ke
ke ember, jangan dicairkan di ember, embernya nanti melonyoh gitu ya. Nah, setelah itu dilabur menjadi semeblak putih. Ramadan ini hati kita dilabur putih, nggak ada dendam lagi, nggak ada penyakit hati lagi, iri dengki, tidak ada lagi hatinya panas melihat tetangganya beli kulkas. Itu ya harusnya tetangganya beli kulkas kan harusnya hatinya dingin, malah panas itu. Itu kan? Nah, ini ciri-ciri penyakit hati ya, dengki, ya, kedengkian. Kita sudah dilabur bersih, hati kita bersih, gak ada iri, gak ada penyakit hati, karena Ramadan itu sudah wasari'u ila maghfir, kita sudah bersegera untuk menuju ampunan Allah. Kemudian 4 adalah luber, lebar, lebur, labur, luber. Itu makna tupat, Bu. Jadi makna ketupat lebaran gue orang godok-godok tok, Bu. Jadi maknanya kayak kue. Luber kue apa? Di Ramadan ini kita telah dididik menjadi jiwa ajwadun nas. Orang-orang yang senang untuk nyah-nyah. Apa Bu nyah-nyah? Wah, memberi, yunfiquna fis-sarra'i wa dharra. Suka memberi dalam kondisi panen maupun dalam kondisi tandur. Sertifikasi ini turun atau belum, tanggal 6 atau tanggal tuwe. Nah, seneng wah. Dijadwal oleh takmir masjid, ibu-ibu gak ada yang protes, Pak? Gak ada. Senin jadwal membawa takjil ke masjid, juminten, yujumino, itu kabeh di sana. Gak ada. Aku mau, gak ada. Bahkan terkadang malah mencari siapa, diberikan kepada siapa ini ya. Itu bulan Ramadan. Nah, ini supaya dibawa setelah Ramadan nanti. Setelah Ramadan kita punya jiwa wahweh. Nah, ini artinya luber. Disimbolkan dengan Masjid Agung Yogyakarta itu atapnya itu pertemuan dengan atap ini, pinggir ini itu bentuknya pucuk lung. Lung itu godong telo rambat. Ngerti? Nah, itu artinya apa? Kita setelah sholat itu sing podo seneng anggone lung-lungan. Bu, masak apa, Bu? Godong lung. Lung kuwi godong apa? Mundur. Iya, ngerti. Lung itu simbol uripne kudu lung-lungan. Podo gelem weh. Itu jiwa takwa. Ciri orang takwa yang disebutkan di dalam surah Ali Imran 134 itu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Wong kang padha takwa iku remen, gelem, seneng kanggo wah-weh, saling memberi. Kayak gue punya apa diberikan. Itu lung-lung. Masjid Keraton Yogyakarta itu selain ada simbol lung-lungan iki, ada di ruang kajian itu ukirannya, gambarnya salah. Nek ora percaya teng Yogyakarta monggo. Tempat ngajinya, tempat ruangan memberikan ilmu itu ukirannya, gambarnya salak. Itu salak itu
simbol orang yang menuntut ilmu. Man salaka thariqan, ya. Siapa yang suka menuntut ilmu, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalan ke surga. Jadi Kraton Ngayogyakarta itu kepingin adi dalemi kabeh wong-wong itu padha seneng nuntut ilmu. Terus pilar soko dari Kraton dari Masjid Agung Yogyakarta itu ukirannya adalah gambar waluh. Apa? Waluh. Bapak-bapak nandur waluh mboten? Waluh ngertos mboten? Enten kolak waluh? Enten toh? Enten? Nah, waluh itu mengapa penegak soko itu ukirannya waluh? Bahwa hidup itu harus bertauhid. Qul huwallahu ahad. Waluh. Qul huwallahu. Lanjut, dalam perjuangannya setelah sholat, Sunan Kalijogo membangun agar rumah-rumahnya podo nandur pohon sawu untuk mengingat sawu. Tiap sholat gitu kan, sawu sufufakum lurus. Tapi bare lurus engkau pating pelirak plero. Sebari sholat, enggak seperti itu. Tetap sawu kita lurus antara RT, RW, desa lurus. Sing bangun jalan lurus. Jatai aspal 50 drum ya di iya, diajarkan semua. Nah ini untuk kita paham. Jam kehidupan. Nah, jam yang berbahagia, Ramadan pada esensinya adalah membentuk kita seperti itu. Kalau kita ingin sukses, maka kita harus berkehidupan seperti di bulan Ramadan ini. Cepat karo Gusti Allah. Wong-wong soleh biyen padha seneng anggone salat bengi. Kemudian surat Al-Furqan, Ibadur Rahman walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman. Ciri-ciri ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih itu apa? Melalui malam harinya untuk bersujud kepada Allah. Ini yang lagi dibentuk di bulan Ramadan. Semoga dari Ramadan tidak ayo diteruskan Pak takmir masjidnya. Teruskan apa? Nanti jam 3 ada adzan pertama ya. Kode teko. Ya apa-apa, dicoba. Kita teruskan ibadah tarawih. Yaitu dengan apa? Ayo seperti ke akhir malam adzan pertama. Masjid Nabawi, Masjidil Haram kan ada adzan pertama. Gitu ya. Nangislah ibu-ibu, bapak-bapak pada nangis. Pada nangis. Ya Allah, jika suamiku memang sudah enggak manut lagi ya Allah, saya serahkan kepadamu untuk diurus. Oke. Terus kemudian jam yang berbahagia, Rasulullah pernah berpesan kepada anaknya Umar bin Khattab yang namanya Abdullah. Dalam hadisnya, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithlal fulan. Kamu jangan seperti si fulan ya. Kepriben Kanjeng Nabi? Nabi ngendika, kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Dulu dia orang yang seket tangi bengi. Tapi saiki ora.
Ini kita terapkan. Jangan seperti si fulan ya, yang dulu Ramadan itu aktif sekali sholat tarawih dan Ramadan. Nah, ini pesan Rasulullah terhadap sahabatnya, anak dari sahabat Rasulullah, anaknya Umar bin Khattab yang namanya Abdullah. Gitu. Juga ini pesan untuk kita. Ini salah satu sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Ya. Disebutkan wa an Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Nikmar rajulu Abdullah." Laki-laki sing paling apik kuwi jenenge Abdullah bin Ibnul Khattab. Abdullah Ibnul Khattab. Kenapa dia orang yang terbaik? Lau kana yusalli minal lail, karena dia senantiasa menjaga sholat malamnya. Qala Salim, fakana Abdullah ba'da dzalika la yanamu minal laili illa qalila. Sesungguhnya Abdullah ibnu Umar ini ketika malam harinya la yanamu, tidak tidur minal lail di wayah wengi illa qalilan, kecuali kejaba mung sedikit. Inilah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, kanu qalilan minal lail, dia itu melalui malamnya itu sedikit tidurnya, bukan sedikit-sedikit tidur. Gitu Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi harapannya materi ini Ramadan bisa transformasi, mentransformasi diri kita, terbentuknya as-sahsiyatul islamiyatul kamilatul, yaitu menjadi sosok yang pribadi paripurna. Paripurna itu sebagai ibadur rahman yang senantiasa menjaga kualitas sholat malamnya, kemudian terus awet seperti yang digambarkan dengan ketupat. Apa arti ketupat? Ketupat artinya apa? Lakuning papat. Apa mau? Lebar, lebur, luber, labur. Tak ulang lagi apa? Lebar, luber, gitu. Itu ketupat. Jadi ibu selama ini godok kupat, maknanya kue ben awet, simbol dari ibadah yang istiqomah. Nggak bijak kalau Pak Burhan habiskan waktunya, kita buka tanya jawab. Kalau tidak ada, Pak Burhan yang tanya. Ada? Nah, sekarang kalau nggak ada, Pak Burhan yang tanya. Sholat gerhana bulan disebut dengan sholat apa? Khusuf atau khusuf? Khusuf. Gerhana bulan termasuk salah satu sholat tatawu yang diputuskan oleh majelis tarjih. Sholat tatawu, sholat duha, sholat jenazah, sholat khusufain matahari atau bulan. Kemudian sholat minta hujan, namanya apa? Istiqo. Orang Jawa menyebutkan apa? Iya, kan biasanya manggil Nini Towok, Pak. Nah, gue jahiliyah dulu gitu ya. Ini. Nah, tahiyatul masjid
sholat sunnah rawatib, sholat malam itu adalah sholat tatawwu. Nah, hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib. Maka kita mengerjakannya lah. Jadi monggo kita undang, kita siarkan. Zaman Nabi dulu gerhana nggak bisa terdeteksi. Nabi nggak bisa. Besok ada gerhana, itu nggak bisa. Terbukti ketika terjadi gerhana matahari di siang hari, Nabi tidak menginformasikan, memberi informasi. Tiba-tiba aktivitas pasar itu terhenti karena alam gelap. Langit, gambar kan kita kalau melihat matahari di Mekah, Madinah, itu kan dekat sekali. Coba bayangkan, kalau terjadi gerhana matahari itu akan merah, akan mengerikan. Merah mengerikan. Merah mengerikan. Nah, timbullah tahayul, yaitu tahayulnya apa? Oh, ini karena kematian anak Muhammad. Karena Ibrahim anak Muhammad, Rasulullah itu baru meninggal. Gitu. Nah, tahayul ini. Nah, Rasulullah tidak menghabarkan, ini artinya bahwa ilmu hisab pada zaman Rasulullah memang betul-betul belum ada. Nabi mengatakan inna ummatun ummiyah. Umatku masih buta huruf, belum menguasai astronomi. Itu. Nah, sekarang khutbahnya dulu atau sholatnya dulu? Sholatnya dulu. Nah, kemudian sholat Idul Fitri sama enggak kedudukannya dengan sholat khusufain? Sama. Bahkan Idul Fitri itu lebih tegas lagi. Lebih tegasnya apa? Rasulullah, wahai sahabat-sahabat, ajak wanita-wanitamu yang lagi dalam pingitan dan yang lagi berhalangan untuk menuju ke tanah lapang. Bukan lapangan ya, tanah lapang. Tanah lapang itu bisa tanah bengkok, singombo, sawai, itu bisa. Tanah lapang, pokoknya tanah yang lapang. Kalau Rasulullah menyebutkan tanah lapang yang dimaksud adalah perjalanan dari pintunya Nabi, masjid Nabi itu, pintunya Nabi itu loh, rumah tempat makamnya Nabi masuk ke Raudhah. Nah, dari pintu itu menuju Baqi, kuburan Baqi itu 50 meter. Nah, di situ Rasulullah melaksanakan sholat. Oke, inilah hikmah kenapa Rasulullah tidak mengerjakan sholat id di masjid. Jadi biar wanita yang lagi berhalangan bisa hadir gitu. Dan disunahkan jalan kaki dulu Rasulullah. Mengapa Rasulullah menekankan untuk jalan kaki? Karena waktu itu kendaraannya adalah unta, bagus lagi adalah kuda. Kalau semuanya orang-orang dari Badui di gunung-gunung, di balik gunung itu podo berangkat, podo mengendarai unta semuanya, maka pelataran Masjid Nabawi akan menjadi tempat parkir seperti pasar hewan. Karena pasar hewan itu, karena hewan tidak ada pempesnya, gambarkan nanti pulang dari Idul Fitri, pelataran Masjid Nabawi akan jadi apa? Nah, itu larangannya penyebutan untuk jalan kaki itu jangan dipahami saklek. Bapak bulan khutbah nang Pekalongan ngamalkan Nabi, melaku gitu ya. Nah, itu ya. Jadi jangan disaklekkan dalam memahami. Nah, itu nih. Baik. Itu jadi monggo Idul Fitri kita siapkan juga ibu-ibu itu disunahkan kalau nggak sakit kudu ke
lapangan. Yang masih berjalan sering dijumpai di Lampung, Metro dan lainnya, itu biasanya khutbah belum rampung, ibu-ibu sudah mau motong kupat. Jadi bubar. Itu ada ini ibu-ibunya ngapunten. Khutbah itu rangkaian dari sholat id. Kecuali memang ada udzur syar'i yang sangat itu boleh meninggalkan apa? Lapangan gitu nggih. Nah, jangan meninggalkan. Dan ketika ada udzur, ada orang yang lagi ngomong di depan supaya apa? Angkat tangan gitu. Itu udah mudah, itu menghormati. Karena kalau kita pergi tanpa gini itu menyakitkan orang yang berbicara. Karena orang yang berbicara akan meraba-raba, dia meremehkan. Yang kedua, dia tidak memperhatikan dan lain-lainnya gitu. Maka hal seperti ini tidak boleh terjadi dalam majelis. Ketika kita mau pergi itu pamit. Ini udah ngerti. Orang penceramah itu sudah ngerti. Itu sudah ngerti. Pak pamit. Nanti memotong memotong omongan kan gitu ya. Baik, itu kemudian karena ini pertemuan terakhir AA ya. Nah, ya. Pertemuan terakhir di bulan Ramadan gitu ya. Maka pesan Pak Bro gitu, monggo dan budaya untuk datang ke sana kemari itu bagus. Jangan lupa budaya kita dalam Islam ada syariatnya, yaitu ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau ditambah minal aidin wal faizin itu adalah suatu ungkapan semangat. Minal aidin wal faizin. Jangan minal aidin wal faizin. Aidin aid. Ada yang udu kembali. Faizun itu artinya kemenangan. Kita habis kembali dari perjuangan di bulan Ramadan dan kita mendapatkan kemenangan. Itu sebenarnya paling cocok diucapkan minal aidin wal faizin. Artinya apa, Bu? Saya tanya orang yang nggak ngaji itu apa artinya? Mohon maaf lahir batin gitu ya. Nah, itu yang salah kaprah toh. Padahal minal aidin itu kita baru pulang dari perjuangan di bulan Ramadan wal faizin dan kita dapat kemenangan. Harusnya mengucapkannya seperti itu. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin gitu. Coba bisa minal aidin wal faizin udah salah dan artinya apa? Mohon maaf lahir batin. Kayak dini keset bahasa Inggrisnya apa? Welcome. Gitu nggih. Karena nggak tahu artinya. Ya teman-teman, nggak ada pertanyaan toh? Anda nggak ada. Penerampung? Nih. Oh, okay. Monggo kalau ada yang bertanya ibu-ibu. Oh, okay. Monggo Pak. Terus kalaupun kita sholat yang lain seperti sholat zuhur kita bisa berdua, kita gabung menjadi 4. Kemudian kita sholat duha, kita masuk 4, kita dapat. Bisa dikerjakan dua-dua itu bisa. Dan kalimat itu dibahas di tanya jawab Muhammadiyah. Mengapa 4-4-3 itu dikerjakan 4-4-3 satu salam? Itu karena menggunakan kaifa. Kaifa itu kan artinya bagaimana kaifiyahnya, bagaimana caranya Kanjeng Nabi itu sholat tarawih di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Aisyah menjelaskan 4-4-3. Terus di hadis yang lain itu disebutkan
Rakaat yang pertama pada sholat witir itu adalah sholat bacaan sabihisma. Rakaat yang kedua, kemudian rakaat yang ketiga. Ini mengartikan bahwa 4-4-3 karena 3 itu dijelaskan yaitu 3 rakaat 1 salam, gitu kan? Sabihis, kuliah, kulhu, gitu kan? Nah, maka memahami yang 4-4 juga sama dengan yang 3, yaitu 3-1 salam. Itu pilihan Muhammadiyah yang pertama. Kalau kita mau mengerjakan 2 ditutup dengan 1, itu juga boleh. Tapi pilihan pertama itu Muhammadiyah memang yang 4, karena tidak ada hadis yang paling sahih. Ini dalam kaidah ilmu hadis. Tidak ada hadis yang paling sahih kecuali hadis yang dibawa oleh istrinya sendiri. Yang mengabarkan perbuatan saya itu tetangga saya atau lebih valid istri saya. Istri saya tahu ngoroknya Pak Burhan, gitu ya, gitu nggih. Tetangga hanya sekedar. Ibnu Abbas itu adalah ponakannya, sepupunya kan. Nah, ya Abbas itu kan pamannya Nabi kan. Nah, ketika Ibnu Abbas anaknya Abbas itu berarti apa manggilnya? Yang manggil Nabi berarti udah pamannya, om ya. Makanya dia bermalam di tantenya Maimunah, gitu kan. Jadi kalau ada yang mau mengerjakan 2 juga Aisyah di hadis yang lain yang bukan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari itu mengatakan 2. Maka kalau ada imam yang mau memimpin 4-4 itu ya sah. Kalau yang akan melakukan 2-1 salam, 2-1 salam gitu, 4 dibuat 2 gitu, itu boleh-boleh saja. Dan senang sholat ba'da zuhur atau qobliyah zuhur dan seterusnya itu atau duha itu 4 ulama fikih itu sepakat semuanya bahwa hadis yang mengatakan sholatun nabi bin nahari walail matna. Sholat sunnah yang dikerjakan Nabi di malam hari atau di siang hari itu 2. Ini artinya apa? 4 rakaat qobliyah zuhur itu dikerjakan 2 salam, 2 salam. Kemudian 4 sesudah zuhur itu juga 2 salam, 2 salam. Kalau kita mau mengerjakan yang 4, ada 2, ada hadisnya. Juga sholat duha. Jadi 4 yang dimaksud adalah 2. Karena apa? Apalagi di sholat duha. Di sholat duha ada hadis khusus, yaitu Nabi la yuhafidhu sholatu duha. Tidak ada orang yang bisa menjaga sholat duha illa awabin, kecuali orang-orang awam. Nah, siapa awab ini? Orang yang menjaga sholat duha. Di hadis lainnya rakaataini duha, itu disebutkan langsung 2 rakaat duha itu sudah mencukupi ibadah di awal siang, itu sebagai nilai sedekah dari ruas-ruas kita itu. Itu ada hadis khusus penyebutannya rakaatain. Berarti kalau ada hadis 4 rakaat itu dimaknai 2 salam, 2 salam. Ngeten nggih, Bapak. Matur suwun ngeten kemawon yen ngapunten menika akhiring atur kawula menawi wonten kirang tapas-tapas anggen kawula matur kula nyuwun agung samudra pangsami amargi menika pungkasaning atur kula wonten ing masjid menika wonten ing wulan Ramadan nika kula nyuwun agung pangapunten kalian ndedonga marang Gusti Allah kanthi taqabbalallahu minna wa minkum
Mugi-mugi Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Pungkasaning atur subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.